Hai teman-teman, saya Sarmin. Sungguh senang kita bertemu kembali. Hari ini saya akan membahas sebuah topik tentang keep your body performance pace yang kita boleh menyebutkan dengan menjaga kecepatan kinerja dari tubuh kita. Yuk kita mulai. Di antara teman-teman, pernahkah mengalami mudah lelah, mudah lupa, kuku mudah patah, pertumbuhan lambat, mudah sakit kepala, sembelit dan kembung, sulit konsentrasi, mood tidak seimbang, haid tidak lancar, tidak nyaman bergerak, kesemutan dan kebas, sariawan dan pecah-pecah? Tentu teman-teman minimal ada satu yang pernah mengalaminya, betul? Nah, jika kita mudah lelah, berarti di tubuh kita sudah ada identifikasi kekurangan nutrisi, B-kompleks, zat besi, dan protein. Jika kuku kita mudah patah, berarti kita kekurangan B12 dan protein, dan seterusnya. Nah, apa sih data definisi dari nutrisi? Yuk kita coba cek dari Riskedas tahun 2018. Riset Kesehatan Dasar. 17,3% wanita usia subur di Indonesia kekurangan energi kronis. Dan 48,9% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia, kekurangan darah. Maka 6,2% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan rendah. Oke, sekarang kita coba apa yang kita makan pada sehari-harinya. Setiap orang memiliki kebutuhan nutrisi yang sama. Ya, kita contohkan di antara satu piring ini, kita bagi 3 bagian. Sepertiga adalah makanan pokok, sepertiga adalah sayuran, dan kemudian sepertiga lagi adalah dibagi menjadi lauk pauk setengahnya dan buah-buahan setengahnya. Tetapi faktanya di Indonesia adalah kebanyakan orang-orang Indonesia mengkonsumsi makanan pokok lebih dari setengah. Misalkan makanan pokok ada nasi, bagi orang-orang yang tinggal di Indonesia, jika tidak makan nasi itu tidak disebut dengan makan. Betul bukan? Nah, berarti kita nutrisinya sudah tidak seimbang. Nah, kita boleh ibaratkan sih tubuh kita adalah sebuah sepeda. Jadi sinergi nutrisi kita boleh ibaratkan dengan sepeda ya. Karena masing-masing nutrisi memegang peranan penting agar tubuh kita tetap sehat, optimal, dan bisa tetap fit. Sepeda di roda depannya kita boleh ibaratkan dengan mikronutrien, kemudian ban belakangnya fitonutrien, kemudian rangkanya adalah protein, kemudian kayunya adalah lemak dan karbohidrat. Nah, apa sih fungsi-fungsinya? Kalau di ban depannya mikronutrien didukung untuk sistem metabolisme tubuh bekerja optimal. Dan ban belakangnya fitonutrien memberikan perlindungan lebih bagi tubuh, terutama sebagai antioksidan. Di depannya untuk berputar ya metabolisme, belakangnya untuk perlindungan bagi tubuh kita. Kemudian rangkanya adalah protein yang memberikan struktur tubuh kita yang kokoh. Jika protein kita kurang, maka tubuh kita akan tidak kokoh. Seperti juga sepeda, kalau kekurangan protein maka rangkanya akan mudah patah. Kemudian kayunya adalah lemak dan karbohidrat. Lemak melumasi pembuluh darah kita dan kerja jantung. Sedangkan karbohidrat sebagai sumber energi. Inilah sinergi dari nutrisi dalam tubuh kita. Jika kita kekurangan nutrisi, maka akan diantar ke rumah sakit. Sepeda juga bisa rusak kalau kekurangan dari zat pelumas tersebut. Nah, bagaimana sih mengubah pola makan kita? Kita boleh lihat dari revolusi pola makan dengan 3J. 3J adalah jadwal, jumlah, dan jenisnya. Nah, revolusi yang makan pertama adalah jadwalnya. Kita disarankan satu hari itu 3 kali makan utama dan 2 kali cemilan. Kalau orang-orang mau diet, nggak usah mesti dengan cemilan boleh ya. Tergantung kondisi tubuh kita. Kemudian beri jarak 3-4 jam antar waktu makan. Lakukan secara teratur setiap harinya. Tips makan waktu tips waktu makan untuk ideal ya, makan pagi antara jam 7 sampai jam 8 pagi, makan siang jam setengah 1 sampai jam 2 siang, makan malam jam 6 sampai jam 9 malam. Jika kalau di malam hari kita tidak banyak beraktivitas lagi, maka saran terbaik adalah jam 6 malam kita sudah harus makan. Kalau kita malam masih ada nge-gym, bolehlah kita sampai jam 9 makan. Kemudian revolusi makan yang kedua adalah jumlahnya. Sarapan kita harus konsumsi minimal 30%, kemudian makan siang 35%. Kenapa makan siang harus lebih banyak? Karena di saat-saat makan siang adalah tubuh kita maksimal dalam beraktivitas, jadi lebih memerlukan banyak nutrisi.
dan makan malamnya adalah 11% saja. Kemudian revolusi makan yang ketiga adalah jenisnya. Ya, jenisnya adalah terdiri dari berbagai macam. Kita bahas yang pertama adalah karbohidrat. Apa fungsi karbohidrat? Adalah sumber energi terbaik. Pilihlah jenis karbohidrat baik seperti biji-bijian, gandum, nasi merah, atau jagung yang juga bagus untuk kesehatan kulit. Kemudian jenis yang kedua adalah protein. Protein berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Sumber protein hewani atau kedelai yang memiliki daya cerna tinggi dan asam amino esensial lengkap untuk memperoleh manfaat optimal protein. Kemudian jenis yang ketiga adalah lemak. Ya, oke. Jadi jangan kita takut lemak. Lemak itu ada dua macam, lemak baik dan lemak jahat. Sebenarnya lemak itu banyak fungsinya. Bisa sebagai sumber energi, kecerdasan otak, ya DHA ya, pembangun dan pelindung organ dalam tubuh kita. Pilihlah asupan lemak tak jenuh seperti minyak zaitun, kacang-kacangan, ikan yang kaya omega 3, minyak jagung untuk mencegah obesitas dan penyakit metabolik. Dan jenis yang terakhir adalah vitamin, mineral, serat, dan fitonutrisi. Fungsinya adalah mendukung kerja sistem tubuh dan memberikan perlindungan pada organ dalam tubuh. Tips adalah kita disarankan untuk mengkonsumsi sayur dan buah 5 warna dalam sehari. Apakah teman-teman ada mengkonsumsi 5 warna sayur dan buah dalam sehari? Saya rasa sangat-sangat jarang ya. Kemudian kita masuk ke Keep Your Body Performance Pace with Nutrilite. Dengan Nutrilite kita bisa mempercepat cara kerja tubuh kita. Yang pertama adalah kita bahas Nutrilite Double H Next Generation. Ya, generasi terbaru kita telah dilakukan lebih dari 20.000 tes untuk mendapatkan kombinasi yang terbaik. Di dalam Nutrilite Double H Next Generation ini terdiri dari 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat tumbuhan. Fungsinya adalah untuk memberikan perlindungan reaktif dan proaktif untuk menyeimbangkan ekosistem, antioksidan, dan radikal bebas di tubuh kita. Kemudian adalah ada campuran fitonutrisi berwarna ungu yang baru dan telah disempurnakan. Ada mengandung turmeric, sapora japonica, dan rosemary yang mampu melindungi sel 4 kali lipat lebih kuat untuk meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita. Kemudian kita bahas Nutrilite Salmon Omega 3 Kompleks yang terdiri dari salmon, ikan salmon, makarel, anchovy, dan tuna. Salmon Omega 3 Kompleks ini mengandung 180 mg EPA dan 120 mg DHA. Dan uniknya adalah di dalam Nutrilite Salmon Omega 3 ada mengandung vitamin E alami. Fungsinya adalah untuk menjaga kualitas dari omega 3 kita. Satu soft gel Nutrilite Salmon Omega 3 Kompleks setara dengan satu potong ikan salmon yang mengandung omega 3. Tahukah teman-teman, EPA dan DHA dapat menjaga kesehatan jantung dan elastisitas pembuluh darah, serta sebagai anti peradangan. Jadi kalau kita sebagai orang yang sudah berumur, kita perlu mengkonsumsi salmon omega 3 untuk supaya kita meminimalkan terjadinya pikun. Kalau untuk anak-anak, untuk pertumbuhan, kita untuk mempertajam fungsi otaknya. Kemudian Nutrilite High Protein, rendah kalori dan tinggi protein. Setiap 2 scoop mengandung sekitar 80 kalori dan 17 gram protein. Nutrilite High Protein kita mengandung 9 asam amino esensial. Ya, dan teruniknya dan tidak ada di produk-produk lainnya adalah Nutrilite High Protein kita adalah PDCAAS sama dengan 1. PDCAAS adalah skor asam amino untuk protein kita. Sama dengan 1 adalah mudah dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Nutrilite High Protein kita terbuat dari kacang kedelai, kacang polong, dan gandum. Dan ada beberapa asam amino yang sangat-sangat berguna ada dalam Nutrilite protein kita yang berfungsi untuk otak membentuk beberapa neurotransmitter atau zat untuk mengantarkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Jadi kita tidak akan kaku ataupun kita tidak akan pikun. Nutrilite High Protein kita terdiri dari 4 rasa, yang plain, kemudian green tea, berry, dan coklat. Kalau Nutrilite High Protein kita dibandingkan dengan produk lain, ya misalkan brand A mengandung pemanis buatan
Nutrilite high protein kita bebas dari pemanis dan pengawet buatan. Kalau brand A mengandung pemanis buatan yaitu sukralosa dan asesulfan K. Kalau brand B satu saja mengandung hanya 5 gram protein. Kemudian brand C mengandung pemanis buatan, xylitol dan sterols. Nah, kemudian kita bahas mengapa kita harus memilih Nutrilite. Ya, hari ini kita bahas adalah di balik label Nutrilite tentang high protein. Ada 9 tahapan di balik label Nutrilite kita. Yang pertama adalah pemilihan tanaman. High protein kita terpilih dari kacang kedelai dengan protein berkualitas tinggi yang rendah lemak dan bebas kolesterol. Kemudian mempunyai sertifikat analisis, jadi telah melewati berbagai macam tes. Label kedua adalah seleksi bibit. Kacang kedelai kita berasal dari bibit yang non-GMO dengan karakteristik yang terbaik, ya. Jadi belum dimodifikasi. Semua adalah seleksi bibit-bibit alami. Dia memilih ladang pertanian. Terpilih lahan pertanian sesuai dengan standar Nutrisert di Normandy, Prancis, yang memiliki curah hujan tinggi dan suhu dingin sehingga tumbuh subur. Karena produk Nutrilite telah berkembang di seluruh dunia dan telah ada di 100 negara beserta teritori, maka bahan bakunya sangat-sangat kekurangan kalau kita ada di satu negara saja. Maka Nutrilite telah bekerja sama dengan beberapa negara di setiap benua, jadi telah mengadakan kemitraan ladang pertanian. Ada di 27 negara, kecuali Antartika. Ya, telah membantu Nutrilite untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Jadi ke setiap mitra ladang pertanian ini mempunyai Nutrisert dia sertifikasi, Nutrilite sertifikasi. Merupakan sertifikasi agrikultural program untuk memastikan mitra ladang memenuhi standar kualitas yang sama dengan ladang Nutrilite. Walaupun kerjasama, setiap ladang itu harus mempunyai Nutrisert, ya, harus mempunyai sertifikatnya. Dan kemudian label yang keempat adalah menanam. Setiap tanaman memiliki akta kelahiran. Ditanam 99% bebas gulma dan tanpa pestisida. Jadi lahan Nutrilite menggunakan visi yaitu moto yaitu adalah the best of nature, the best of science. Jadi tidak menggunakan pestisida. Untuk menghalau hama ataupun gulma, Nutrilite mengembangbiakkan ladybird untuk memakan dari hama-hama tersebut dan untuk menyuburkan tanah mengembangbiakkan cacing Mesir. Mengapa cacing Mesir? Karena cacing Mesir adalah unik, dia bergerak naik turun. Jadi sehingga akar-akar dari bahan baku Nutrilite ini bisa menembus jauh ke dalam tanah untuk menyerap lebih banyak nutrisi yang ada di dalam tanah tersebut. Ya, jadi uniknya setiap tanaman bahan baku dari Nutrilite mempunyai akta kelahiran. Dan yang kelima adalah panen. Saat matang dan kandungan nutrisinya tertinggi. Kacang kedelai akan memiliki warna kulit yang lebih terang, namun bagian dalamnya gelap. Ekstraksi, ya, dilakukan pengeringan, penggilingan, dan mengambil konsentrat dari setiap tanaman yang memberikan level kandungan nutrisi tertinggi. Dan manufakturnya, ya, pabriknya melakukan 500.000 lebih pengujian terhadap kualitas bahan baku setiap tahunnya. Pengemasan telah dilakukan 30.000 pengujian tiap tahun di setiap laboratorium produk kami. Dan terakhir adalah ke kita. Jadi proses di balik label Nutrilite sampai dimulai dan diakhiri dengan kita. Ya, terima kasih. Demikianlah sharing saya sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.